Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Oktavia Gusti Pratiwi dari kelas 10 TJKT 1 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Oke, di video kali ini kita sudah memasuki bab ke-9 ya teman-teman, dimana bab 9 ini adalah managing files pada Linux. Nah, di sini kita masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, di bab 9 ini ada beberapa pembahasan, yaitu diantaranya struktur direktori pada Linux, navigasi path, lalu absolute versus relative path, special character, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat direktori mkdir, lalu perintah cv, mv, dan rm ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja pada pembahasan yang pertama, yaitu struktur direktori yang ada pada Linux atau struktur file yang ada pada Linux ya teman-teman. Oke, di atas ini ada gambar slice atau tanda slice. Nah, ini merupakan root ya teman-teman, dimana root ini merupakan hak akses tertinggi yang ada pada Linux. Root ini merupakan ketuanya ya teman-teman dari direktori yang ada pada Linux. Nah, root ini bisa melakukan apa saja pada direktori yang ada pada bawahnya ini ya teman-teman. Jadi ini itu hak akses tertinggi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tidak usah bingung pada bin, sbin, home, temporary, lab, lib, dan var. Kita akan belajar basicnya saja, yaitu home dan usr ya teman-teman. Nah, kita pelajari USR terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi USR ini merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi yang ada pada Linux. Jadi semua instalasi aplikasi yang pada Linux itu tersimpannya pada USR atau user ya teman-teman. Nah, tapi berbeda dengan Windows teman-teman. Jadi untuk Windows ini semua instalasi aplikasinya itu terletak pada program files ya teman-teman. Oke, saya akan contohkan. Di sini teman-teman bisa buka pada File Explorer, lalu teman-teman buka local disk C teman-teman ya. Kemudian teman-teman buka program files. Nah, di sini ada banyak instalasi aplikasi saya ya teman-teman, aplikasi-aplikasi yang sudah saya install. Jadi kalau di Windows itu terletaknya di program files yang ada pada local disk C ya teman-teman. Oke. Selanjutnya home ini merupakan home directory yang ada pada Linux ya teman-teman, yang ada pada setiap user pada Linux. Jadi setiap user pada Linux itu memiliki home directory. Selain USR dan home, ada juga namanya directory etc ya teman-teman, tapi di sini tidak ada. Jadi directory etc itu digunakan untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang kita lakukan pada Linux ya teman-teman. Jadi semua konfigurasi kita yang kita buat pada Linux itu dia akan tersimpan pada directory etc ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencari yaitu file ya teman-teman. Oke, pada defaultnya dia ini file ini akan masuk pada directory home ya teman-teman. Katanya saat kita masuk pada directory home, semua user itu akan terlihat. Kok ini nggak ada? Nah, jadi kita harus masuk ke root terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa klik other location, kemudian teman-teman klik Debian GNU Linux atau ini slice ini ya teman-teman. Nah, di sini ada banyak direktori yang nantinya kita akan gunakan, yaitu bin, boot, dev, etc, dan ini home ya teman-teman, directory home. Nah, di sini kita bisa melihat parent directory teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat, kita klik titik 3 lalu properties. Nah, di sini tidak ada parent directory-nya ya teman-teman, karena kita berada di root. Kita akan masuk pada directory home. Nah, di sini kita sudah masuk pada directory home. Kita akan mengecek parent folder kita. Jadi kita klik titik 3 ini lalu properties. Nah, kita berada di parent folder slice ya teman-teman, dimana ini artinya
parent folder kita adalah root. Kenapa tidak /home? Itu karena parent folder ini merupakan directory yang kita masuki di atasnya, teman-teman. Jadi kita tadi masuk pada root ini, jadi kita parent foldernya ini adalah root ya, teman-teman, yang berada di atasnya. Oke, kita akan masuk pada user kita ini karena kita ingin melihat parent direktorinya menjadi /home ya, teman-teman. Open. Oke, kita klik titik 3 lalu klik properties. Nah, di sini dia parent foldernya yaitu /home ya, teman-teman. Jadi ini yang berada di atasnya itu adalah home atau /home ini ya, teman-teman. Jadi seperti itu untuk caranya atau /home /Octavia seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk pembahasan pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua. Oke, teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang kedua ya, teman-teman, yaitu navigasi path. Nah, navigasi path ini yaitu merupakan komen atau perintah yang kita gunakan di CLI ya, teman-teman. Jadi di CLI itu kita harus memasukkan perintah-perintahnya atau komennya ya, teman-teman. Nah, di sini diantaranya yaitu cd, pwd, dan ls. Nah, cd ini merupakan perintah yang kita gunakan untuk ketika kita ingin masuk pada direktori manapun ya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin masuk pada direktori home, teman-teman bisa gunakan perintah cd dengan menggunakan cd spasi /home. Nah, itu teman-teman bisa langsung masuk pada direktori home pada CLI ya, teman-teman. Kemudian di sini ada pwd. PWD ini kita gunakan untuk melihat berada di mana Linux kita ini berada di direktori mana ya, teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman buka Linux, teman-teman, kemudian teman-teman tinggal selama 1-2 jam, kemudian teman-teman lupa nih teman-teman masuk di direktori mana, teman-teman bisa gunakan perintah pwd ini ya, teman-teman, untuk mengecek berada di direktori mana nih. Nah, seperti itu. Kemudian ls ini kita gunakan untuk mengecek isi yang ada pada direktori yang kita masuki itu, teman-teman. Jadi atau folder yang ada pada direktori yang kita masuki. Jadi ketika teman-teman berada di direktori home nih misalnya, nah teman-teman ingin melihat folder apa saja yang ada pada home ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan komen ls ini ya, teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan saja. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk pada CLI dan kita sudah masuk juga pada file. Nah, di file ini dia tinggal klik-klik saja ya, teman-teman. Sedangkan di CLI kita harus memasukkan perintah-perintah komen-komen CLI. Nah, di sini pada defaultnya kita langsung masuk pada directory home ya, teman-teman. Nah, untuk melakukan perintah CLI kita harus masuk pada root terlebih dahulu. Nah, pada file ini kita tinggal klik other location, kemudian Debian / ini, teman-teman ya. Nah, kita sudah masuk pada root. Nah, di sini kita harus ketik perintah su, enter, password, enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada root, tetapi kita masuk pada root home directory. Kita harus masuk pada home directory root ya, teman-teman. Nah, di sini pada file kita tinggal scroll ke bawah, kemudian klik root, lalu klik open. Kita masukkan password root. Nah, kita sudah masuk pada directory root. Kita akan masuk pada directory root di CLI ya, teman-teman, dengan perintah cd /root, enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada home directory root, di mana home directory root ini tandanya yaitu garis lengkung kemudian pagar ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengecek apakah kita berada di directory root beneran atau tidak dengan perintah pwd, enter.
Nah, di sini kita berada di home directory root ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengecek ada folder apa di directory root ini ya teman-teman, dengan perintah ls. Nah, pada file ini tidak ada folder apapun, sorry teman-teman ya. Di directory root ini tidak ada folder apapun atau folder is empty. Nah, di CLI ini kita akan mengecek dengan perintah ls, enter. Nah, di sini dia tidak mengeluarkan apa-apa ya teman-teman, tandanya dia tidak ada folder apapun di dalam directory root ya teman-teman. Oke, di sini saya akan masuk pada rootnya ya teman-teman. Nah, di CLI ini untuk masuk root kita gunakan perintah cd spasi slice, enter. Nah, kita sudah masuk pada root ya teman-teman. Nah, di sini pada file ini dia terdapat folder-folder seperti bin, boot, atau terdapat directory bin, boot, div, etc, home, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan mengecek di CLI ya teman-teman dengan perintah ls, enter. Nah, di sini juga sama ya teman-teman. Di sini ada directory bin, boot, div, etc, home, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman untuk cara untuk perintah-perintah atau komen yang kita gunakan pada CLI teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan kedua. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Apa sih absolute versus relative path ini? Jadi absolute versus relative. Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawalinya dengan slice ya teman-teman. Jadi absolute path ini untuk masuk ke direktorinya kita harus mengawalinya dengan memasukkan nama direktorinya, lalu slice ya teman-teman, gunakan tanda root seperti ini, slice. Sedangkan relatif ini tidak diawali dengan slice ya teman-teman, karena kita harus masuk ke direktorinya terlebih dahulu atau parent direktorinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan contohkan misalnya kita berada di directory home ya teman-teman, dan kita ingin masuk ke directory bin maupun lib ini. Kita harus menggunakan absolute path ya teman-teman, dengan diawali nama direktorinya, lalu ini ya teman-teman, lalu slice bin maupun lib ya teman-teman, karena home ini terhalang oleh USR atau bin ini terhalang oleh USR, sehingga kita diharuskan untuk menggunakan slice ya teman-teman. Jika kita berada di directory USR, kita tidak perlu menggunakan slice ya teman-teman, karena dia tidak terhalang oleh directory manapun. Kita bisa langsung menggunakan relative path dengan tanpa menggunakan slice ya teman-teman. Misalnya cd spasi bin, cd spasi lib, seperti itu ya teman-teman. Sedangkan home ini dia harus menggunakan cd spasi slice nama direktorinya, lalu slice bin atau slice lib, seperti itu ya teman-teman. Kita langsung praktekkan saja pada Linux kita. Oke teman-teman, di sini kita akan praktekkan absolute path dan relative path ya teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini pada file kita tinggal klik other location, kemudian slice ini. Oke, kita sudah masuk pada root. Pada CLI kita gunakan perintah su, lalu password. Oke, kita sudah masuk root, tapi berada di directory home-nya ya teman-teman. Kita gunakan cd spasi c slice, enter. Nah, kita sudah masuk pada root ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba masuk pada etc, lalu apache etc ya teman-teman. Kemudian saya akan masuk pada apache 2 ini. Nah, di sini caranya yaitu kita akan menggunakan cd spasi slash etc slash apache 2, enter. Nah, kita sudah masuk, kita cek terlebih dahulu dengan perintah pwd, enter. Nah, kita sudah masuk pada etc apache ya teman-teman.
etc /apache 2. Nah, ini tadi kita menggunakan absolute path ya teman-teman, dimana dia diawali dengan slice ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba masuk pada apache langsung. Jadi di sini kita akan masuk pada root terlebih dahulu. Itu tadi absolute path bisa ya teman-teman, karena diawali dengan slice. Nah, ini kita akan masuk pada root. Oke, kita sudah masuk pada root, kita akan masuk pada apache langsung tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa dengan cd apache 2 enter? Nah, di sini pasti tidak bisa ya teman-teman, karena terhalang oleh etc. Jadi kita harus masuk terlebih dahulu ke etc ya teman-teman. Jadi di sini untuk menggunakan relative path kita harus masuk dalam direktorinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba masuk pada cd etc enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada direktori etc dengan menggunakan relative path. Setelah sudah masuk pada etc, kita bisa menggunakan relative path untuk masuk pada apache 2 ya teman-teman. Kita akan coba. Nah, di sini pasti bisa ya teman-teman, kita cek. Nah, di sini pasti kita bisa masuk ke apache 2 karena kita sudah masuk pada direktori apache-nya ya teman-teman, direktori parent foldernya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk absolute path ini menggunakan slice untuk yang terhalang. Nah, sedangkan relative path ini dia tidak menggunakan slice ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Oke, kita sudah masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu spesial karakter, dan di sini kita akan bahas karakter-karakter spesial yang ada pada Linux ya teman-teman, seperti titik, lengkung, dan dolar dan lain-lain. Oke, di sini kita langsung masuk saja ya teman-teman pada Debian kita atau Linux kita. Oke, di sini kita masuk pada terminal. Oke, di sini kita sudah masuk pada CLI-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu dari garis lengkung ini ya teman-teman. Nah, garis lengkung ini terdapat pada keyboard sebelah nomor 1 teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lengkung ini menandakan bahwa kita berada di home directory ya teman-teman, home directory kita. Nah, di sini kita bisa cek pwd. Nah, di sini kita berada di home directory kita ya teman-teman. Oke, di sini kita akan masuk pada root. Nah, di sini kita sudah masuk pada root, dimana rootnya ini berada di home directory saya ya teman-teman. Seharusnya root itu tidak seperti ini ya teman-teman. Root itu menggunakan ada lengkungnya ya teman-teman. Nah, di sini kita harus masuk root terlebih dahulu. Ini root itu bukan seperti ini ya teman-teman. Ini kita masuk cd/root. Nah, root itu seperti ini, ada garis lengkung, kemudian ada pagar ya teman-teman. Itu kita cek pwd. Nah, di sini kita berada di /root ya teman-teman. Nah, kita berada di home directory root. Oke, di sini saya exit. Saya clear terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang tanda dolar di samping lengkung ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini itu menandakan bahwa kita berada di hak akses user biasa, dimana hak akses kita ini tidak sepenuhnya ya teman-teman. Nah, bagaimana cara agar hak akses kita sepenuhnya itu kita harus menjadi root ya teman-teman. Kita masuk dengan perintah su 1 2 3 4. Nah, seperti ini itu belum masuk pada root ya teman-teman. Ini kita masih masuk dalam root home directory saya. Nah, di sini saya akan masuk pada slice, cd slice enter. Nah, di sini ada tanda root, yaitu
pagar ya teman-teman. Ini menandakan bahwa kita sudah berada di root kita pwd. Nah, di sini kita sudah berada di root ya teman-teman. Kita sudah berada pada hak akses yang tertinggi. Oke, saya clear. Saya exit terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita lanjut pada karakter yang ketiga ya teman-teman, yaitu titik. Nah, titik ini digunakan untuk apa sih? Titik ini digunakan untuk melihat file yang ada pada home directory kita yang sekarang ya teman-teman. Dan saya akan mengecek di home directory saya yang sekarang dengan perintah ls spasi titik. Oke, enter. Nah, di sini ada beberapa file-file di home directory saya yang sekarang, yaitu di antara desktop, dokumen, downloads, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, di sini saya akan masuk pada root. Saya akan masuk pada rootnya atau pada slash ya teman-teman. cd spasi slash. Oke, di sini saya akan mengecek ada file apa saja di directory root ya teman-teman. Spasi titik. Nah, di sini ada banyak file, di antaranya yaitu etc. Nah, saya akan coba masuk pada etc ya teman-teman. Nah, saya sudah masuk pada etc. Di sini saya akan mengecek ada file apa saja nih di dalam etc ya teman-teman, dengan perintah ls spasi titik. Enter. Nah, di sini ada apache ya teman-teman. Di sini saya akan coba saya clear terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba masuk pada apache ya teman-teman, pada file apache, yaitu dengan cara cd spasi apache 2. Nah, di sini kita menggunakan relative pack ya teman-teman. Enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada apache dengan pwd. Nah, di sini saya sudah masuk pada etc lalu apache ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba ke karakter yang keempat, yaitu titik 2 ya teman-teman. Nah, titik 2 ini digunakan untuk apa sih? Nah, titik 2 ini digunakan untuk kita kembali ke parent folder kita. Nah, kita akan kembali ke file yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi folder yang sebelumnya kita masuki saat ini. Nah, caranya gimana? Kita masukkan perintah cd spasi titik 2. Nah, titik enter. Nah, di sini saya sudah masuk pada file yang sebelumnya apache ya teman-teman, di mana file itu adalah etc. Kita pwd, kita cek. Nah, di sini kita masuk pada etc ya teman-teman. Di sini saya akan coba masuk pada sebelum etc. cd spasi titik. Nah, di sini saya masuk pada root ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk karakter-karakter spesial yang ada pada Linux. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu membuat file dengan touch ya teman-teman. Dimana kita akan membuat file .txt ya teman-teman dengan perintah touch di dalam Linux kita. Oke, kita langsung saja masuk ke Linux kita. Oke, di sini saya sudah masuk ke Linux kita dan saya membuka terminal dan file ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mengecek CLI saya berada di home di directory mana, itu dengan perintah pwd enter. Nah, di sini saya berada di home directory saya ya teman-teman, home directory Octavia. Oke, di sini saya akan mengecek ada file apa saja di home directory saya dengan perintah ls enter. Nah, di sini saya belum membuat file apapun ya teman-teman di dalam directory home directory saya ini. Nah, saya akan buat file .txt. Bagaimana caranya? Yaitu dengan masukin perintah touch kemudian spasi. Nah, di sini saya akan membuat file dengan nama octa.txt ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini tidak ada apa-apa
Oke, di sini kita akan ls untuk mengecek ada file apa saja di dalam home directory saya. Apakah sudah terbuat? Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman. Okta.txt. Kita akan cek juga pada file. Oke, di sini juga ada ya teman-teman, okta.txt. Nah, di sini sudah terbuat file saya ya teman-teman. Oke, di sini saya juga akan mencontohkan cara untuk membuat file tanpa masuk ke dalam direktorinya. Contohnya saya ini akan membuat file di dalam direktori documents, tetapi saya tidak usah masuk ke dalam direktori dokumennya seperti ini ya teman-teman. Itu saya tidak akan masuk ke dalam direktori documents ini pada CLI. Saya masuk ke parent folder terlebih dahulu. Oke, setelah itu di sini untuk membuat file txt pada documents tanpa masuk ke direktorinya, kita menggunakan absolute path ya teman-teman. Oke, di sini caranya yaitu dengan masukin perintah touch spasi dokumen slice. Teman-teman ingin masukin apa? Saya ingin membuatnya a.txt, enter. Oke, di sini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita akan cek pada file apakah sudah terbuat di dalam directory dokumennya. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat lagi file txt-nya di dalam dokumen dengan perintah touch spasi documents slice bit.txt, enter. Nah, di sini tidak ada apa. Di sini kita cek. Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman filenya. Nah, di sini saya akan menghapus file yang baru saja saya buat ini. Kita move to trash. Ini juga. Oke, di sini kita akan cek apakah di CLI-nya juga sinkron atau tidak dengan perintah ls spasi documents lalu slice, enter. Nah, di sini dia tidak mengeluarkan apa-apa ya teman-teman. Tandanya di sini tidak ada file apapun di dalam direktori documents. Jadi antara CLI dan file itu sinkron ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu perintah ls advance. Nah, sebelumnya kita sudah belajar membuat file dengan perintah touch ya teman-teman pada direktori yang ada pada Linux. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan ls advance. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan perintah-perintah ls, yaitu ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat file atau folder yang terdapat pada direktori. Misalnya kita berada di direktori home directory. Nah, kita ingin melihat ada file apa saja di dalam direktori home. Nah, kita bisa menggunakan ls itu ya teman-teman, atau menggunakan komen ls. Nah, sedangkan ls advance ini merupakan ls yang ditambahi abjad ya teman-teman, atau ls yang lebih detail, ls yang mengeluarkan informasi lebih detail dari direktori yang kita minta. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk ls advance. Kita akan coba lihat pada Linux kita. Kita akan mencoba mengecek terlebih dahulu CLI kita berada di direktori mana dengan perintah pwd, enter. Nah, kita berada di home directory. Nah, home directory Octavia saya ya teman-teman. Oke, kita akan mengecek apakah file yang berada dalam home directory saya dengan perintah ls seperti biasa. Nah, di sini ada file yang saya buat dan ada file-file default dari Linuxnya ya teman-teman. ls advance ya teman-teman. Jadi ls advance ini ada yaitu ls min a ya teman-teman. Jadi ls min a ini gunanya untuk melihat file-file yang tersembunyi dalam
direktori kita yang sekarang teman-teman. Jadi bisa juga disebut hidden ya teman-teman, ls hidden. Oke, kita enter. Nah, di sini ada file-file yang tersembunyi atau file yang hidden ini yang diawali dengan titik ini ya teman-teman. Titik ini basic dan lain-lain itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba lagi pada ls min l. Nah, ls min l ini gunanya untuk apa sih? Ls min l ini ls spasi min l ini digunakan untuk melihat lebih detail lagi file-file yang berada pada direktori kita sekarang berada di home directory saya ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa di sini ada file-file secara detail ya teman-teman. Nah, di sini ada file-file yang file ini merupakan di sini ada file dan juga bukan file ya teman-teman. Yang file ini awalannya yaitu D ya teman-teman. Nah, sedangkan yang bukan file ini txt yang saya buat tadi itu dia berawalan dengan min rw. Nah, ini yang file ini berawalan di D ya teman-teman. Nah, di sini ada tanggal terakhir kita mengakses ya teman-teman. Nah, di sini saya tadi membuka documents ya teman-teman, directory documents. Nah, di sini jadi tanggal aksesnya, tanggal terakhir saya aksesnya yaitu Desember tanggal 22 12 30 jam 12.30. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan yang lain ini yang desktop, downloads, pictures, publics ini default dari sana ya teman-teman. Jadi ini sama. Oke, kita juga bisa menggabungkan keduanya ini teman-teman. Jadi ls spasi min la. Nah, kita bisa menggabungkan secara detail dari yang tersembunyi dan yang tidak tersembunyi secara detail ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini ada total 84. Nah, di sini ada file-file directory home saya ada banyak ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya bilang. Nah, di sini saya tadi sudah bilang bahwa yang file ini berawalan dari kata D ya teman-teman. Ini drwx. Nah, ini file. Oke, di sini ada file default dan ada file yang tersembunyi seperti ini. Ini file tersembunyi atau ini file hidden itu berawalan dari titik ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk pembahasan yang ke-6. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke pembahasan yang ke-7 ya teman-teman, dimana kita akan membuat direktori mkdir pada Linux ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita kan sudah belajar membuat file dengan perintah touch ya teman-teman, membuat file txt dengan perintah touch. Nah, itu kita kali ini akan membuat direktorinya yang bisa kita akses itu, sedangkan file kan tidak bisa ya teman-teman. Nah, itu kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir ya teman-teman. Jadi jika kita membuat direktori dengan perintah touch itu pasti tidak bisa ya teman-teman. Itu kita harus menggunakan perintah mkdir ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung buka saja pada Linux kita. Oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkan untuk cara membuat direktori dengan perintah mkdir ya teman-teman. Nah, di sini saya berada di home directory saya ya teman-teman, yaitu home directory Octavia. Nah, di sini saya akan mencoba cek apakah berada di home directory. Nah, saya berada di home directory saya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung mencoba untuk membuat direktori. Sebentar, saya akan mencoba cek terlebih dahulu file ya teman-teman, dengan ls. Nah, di sini hanya ada direktori default dan ada file saya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba masuk pada
file yang saya buat tadi ya teman-teman, okta.txt, enter. Nah di sini itu pasti tidak bisa ya teman-teman, karena ini bukan directory ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba membuat directory dengan perintah mkdir. Caranya yaitu kita masukkan perintah mkdir, kemudian kita masukkan nama mkdirnya dengan direct no. Oke, kita enter. Oke, di sini tidak keluar apa-apa ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba ls lagi untuk mengecek file dan directory yang ada pada home directory saya. Nah di sini sudah terdapat directory yang baru saja saya buat ya teman-teman, yaitu direct no. Nah oke, saya clear terlebih dahulu. Jadi seperti itu untuk cara membuat directory menggunakan perintah mkdir ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini ya untuk kasus yang jika teman-teman ingin membuat directory lalu di dalam directory itu terdapat directory lagi, itu caranya seperti ini. Caranya yaitu kita masukkan perintah mkdir, kemudian kita spasi, lalu kita masukkan nama directory yang kita inginkan, yaitu saya menggunakan dir A contohnya ya teman-teman. Nah kemudian kita enter, kita buat directory yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman, kemudian kita enter, lalu kita masukkan lagi perintah mkdir, kemudian dir A, lalu slice dir B, lalu kita enter. Kemudian di sini kita buat lagi di dalam dir B terdapat, sorry teman-teman, sebentar, dir A slice dir B slice dir C ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah di sini saya akan mencoba klik ls. Nah di sini terdapat dir A ya teman-teman, directory pertama saya yang ini. Oke, di sini saya akan masuk pada directory yang pertama yaitu dir A dengan cd lalu dir A, enter. Kemudian di sini saya akan ketik ls untuk melihat ada file apa di dalam directory dir A. Nah di sini ada directory B ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan masuk ke directory B, enter. Nah di sini saya sudah masuk pada directory B, saya akan ls untuk melihat ada apa di dalam directory B ya teman-teman, kita enter. Nah di sini terdapat directory C ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba masuk pada directory C. Oke, saya akan coba ls. Nah di sini dia tidak mengeluarkan output apapun ya teman-teman, atau tidak mengeluarkan apapun di sini karena di directory C ini saya tidak memasukkan directory apapun ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan coba cek ya teman-teman pada home directory saya terdapat directory apa saja, apakah terdapat directory yang tadi saya buat atau tidak. Nah di sini saya akan coba ls, enter. Untuk lebih detailnya kita masukkan perintah ls -l ya teman-teman. Nah di sini terdapat directory yang baru saja saya buat ya teman-teman. Nah di sini ada directory A, direct no. Nah di sini seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada pembahasan sebelumnya, ini teman-teman pada awalan yang directory itu awalannya yaitu D ya teman-teman, dimana D ini adalah directory ya teman-teman. Nah sedangkan yang bukan directory seperti file ini txt, okta.txt ini itu tidak diawali dengan D ya teman-teman. Jadi ini tadi directory yang saya buat ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk pembahasan membuat directory dengan perintah mkdir. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk membahas perintah cp ya teman-teman. Apa perintah cp atau command cp itu sih? Jadi cp itu merupakan singkatan dari copy ya teman-teman, atau copy atau mengcopy. Jadi perintah cp ini digunakan untuk menduplikasi suatu file maupun directory yang ada pada Linux kita ya teman-teman, kita gunakan pada terminal. Jadi kita langsung saja untuk mempraktekkan perintah cp. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba ya teman-teman pada file dan pada terminal untuk mengcopy. Pada file ini kita tinggal masuk ke direktorinya, atau kita tinggal pilih filenya dan kita blok, kemudian kita klik kanan lalu klik copy ya teman-teman. Nah kemudian kita masuk ke direktori yang ingin kita paste, kemudian klik kanan lalu klik paste.
Nah, di sini secara otomatis dia akan menyalin atau menyalin kopian kita setelah kita paste. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengcopy di file. Nah, di sini saya akan move to trash saja. Oke. Nah, bagaimana cara pada terminal? Itu caranya kita tinggal perlu masukkan perintah cp ya teman-teman. Kita akan berada di home directory saya saja, tidak usah pindah-pindah. Nah, di sini saya akan mengcopy file yang ada dalam directory documents ya teman-teman. Jadi di sini saya akan masukkan sumber documents, kemudian slice, kita masukkan nama filenya yaitu halo1.txt, kemudian kita masukkan destinasinya. Enter. Oke, di sini seketika dia langsung mengpaste ya teman-teman, menduplikasi filenya pada home directory saya. Oke. Nah, jadi untuk mengcopy teman-teman tinggal masukkan cp, perintah cp untuk mengcopy, kemudian kita masukkan sumbernya atau search, lalu kita masukkan destinasinya ya teman-teman. Seperti ini, perintah cp, kemudian sumbernya, lalu destinasinya ya teman-teman. Oke. Setelah itu saya akan mengcopy juga halo2.txt. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini dia juga akan mensinkronkannya ya teman-teman. Langsung terbuat di sini. Oke, di sini saya akan mencoba membuat file dalam dokumen. Jadi tadi itu kita saat mengcopy itu kita menggunakan absolute path ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba membuat file dalam directory documents halo3.txt ya teman-teman. Kita enter. Oke, setelah itu saya akan ls dokumen. Oke, di sini saya sudah memiliki 3 file di dalam dokumen ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mengcopy file yang ketiga. Nah, di sini untuk teman-teman jika ingin mempersingkat, teman-teman bisa menggunakan titik ya teman-teman, karena teman-teman sudah berada di directory, jadi kita tidak perlu masukkan home Octavia, kita tinggal titik saja seperti ini. Oke, di sini sudah. Nah, di sini saya akan cek pada file. Nah, di sini dia menyinkronkan juga ya teman-teman. Ini kasusnya jika teman-teman yang ingin mengcopy tiga filenya secara langsung, bagaimana caranya? Jadi teman-teman tinggal masukkan perintah cp, kemudian teman-teman masukkan nama-nama filenya seperti saya ini. Kemudian masukkan destinasinya. Saya ingin di desktop ya teman-teman. Oke, seperti ini, enter. Oke, di sini saya akan meng-ls pada desktop. Oke, di sini dia sudah mengcopy ya teman-teman pada directory desktop. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin mengcopy dari misalkan nih dari halo1 sampai halo100, itu apakah kita harus menulisnya dari halo1, halo2 dan seterusnya? Itu tidak usah ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masukkan perintah cp, kemudian masukkan bintang, kemudian .txt, lalu kita masukkan
destinasinya ya teman-teman, yaitu saya ingin masukkan di public seperti ini. Oke, saya akan ls public. Nah, di sini dia juga copy ya teman-teman, sudah berhasil mengcopy. Nah, sebelumnya di directory public ini kan belum ada file ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil mengcopy, belakangnya txt, jadi kita perlu tinggal masukkan bintang sebelum txt ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengcopy banyaknya txt atau filenya, teman-teman bisa menggunakan bintang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang menanyakan bagaimana cara untuk mengcopy directory, itu caranya yaitu dengan kita masukkan perintah cp lalu kita tambahkan -r ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba mengcopy file yang ada atau directory yang ada dalam directory A ya teman-teman. Nah, di sini di dalam directory A ada directory B. Nah, di sini saya akan mengcopy directory B dengan perintah cp lalu -r untuk mengcopy directory, kemudian kita masukkan directory yang pertama, lalu slice directory yang kedua, dir B, kemudian kita masukkan destinasinya yaitu slice home. Saya ingin masukkan di home directory saya saja, saya tab ya teman-teman. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan mengecek di dalam directory home directory saya ya teman-teman. ls. Oke, di sini ada dir A, dir B ya teman-teman. Nah, di sini ada dir B yang tadi kita copy direktorinya ya teman-teman. Oke, jadi untuk perintah cp seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke materi perintah mv atau pembahasan perintah mv. Jadi mv ini bisa digunakan untuk rename directory atau file ya teman-teman, atau rename ini merupakan mengganti nama directory maupun file di dalam Linux kita. Jadi kita menggunakan perintah mv ya teman-teman. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Misalkan memindahkan file dari directory 1 ke directory 2 itu bisa ya teman-teman menggunakan perintah mv. Oke, kita langsung masuk saja untuk mempraktekannya. Oke teman-teman, di sini saya berada di home directory saya. Saya akan mengecek terlebih dahulu file apa saja di dalam directory saya. Nah, di sini ada file halo1.txt, ada file txt ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengubah halo1.txt menjadi namanya saya akan ubah ya teman, atau merename, yaitu dengan cara masukkan perintah mv, kemudian kita masukkan nama file yang ingin kita ubah ya teman-teman, yaitu halo1.txt, lalu kita masukkan nama file baru, nama baru yang ingin kita masukkan ke dalam file yang kita ingin ubah namanya ya teman-teman, yaitu saya ingin menggunakan replace. Jadi di sini teman-teman tinggal masukkan perintah mv, lalu teman-teman masukkan nama file yang ingin diubah, kemudian kita masukkan nama file baru yang ingin kita masukkan, yaitu saya ingin menggunakan nama replace.txt, kemudian enter. Oke, di sini kita akan cek dengan perintah ls. Nah, di sini namanya sudah terubah ya teman-teman, jadi replace.txt. Nah, mv juga bisa kita gunakan untuk memindahkan file directory 1 ke directory yang lainnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya klik dulu, coba memindahkan file dengan perintah mv ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk pada directory documents. Oke, di sini saya akan coba ls. Nah, di sini terdapat halo 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya akan mencoba memindahkan, saya akan coba membuat file halo 5 ya teman-teman. Oke, di sini saya akan masuk ke parent directory-nya.
Oke, di sini saya sudah masuk pada parent directory saya. Nah, di sini saya akan coba pwd. Nah, saya sudah masuk pada home directory saya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk memindahkan file, teman-teman masukkan perintah mv, kemudian teman-teman masukkan documents sumbernya, kemudian kita masukkan filenya, nama filenya halo5.txt. kemudian kita masukkan tempat untuk memindahkan file halo5 ini ya, teman-teman, yaitu saya ingin masukkan ke parent directory atau current directory saya yang sekarang ini, yaitu home directory saya, yaitu titik saja ya, teman-teman, kemudian enter. Nah, di sini dia akan mensinkronkannya ya, teman-teman, yaitu di sini. Nah, ini halo5.txt di file ini mensinkronkannya. Oke, cukup sampai di sini untuk perintah mv. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Teman-teman, kita lanjut ke materi atau perintah rm ya, teman-teman. Oke, rm itu apa sih? Jadi rm ini atau remove command digunakan untuk menghapus file dan bisa digunakan untuk menghapus directory. Namun directory ini beda ya, teman-teman. Kita perintahnya ditambahkan dir, jadi remove dir gitu atau rm dir. Oke, jadi seperti itu. Kita langsung praktekkan saja untuk perintah rm. Kita buka. Nah, di sini saya pertama-tama akan mencoba untuk remove file yang ada pada Linux saya, teman-teman ya, di home directory saya. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, di sini ada beberapa file saya, yaitu halo 2, 3, dan 5. Nah, di sini saya akan mencoba menghapus file replace.txt terlebih dahulu, yaitu dengan perintah rm replace.txt. Nah, di sini replace.txt sudah hilang ya, teman-teman. Nah, bagaimana jika kita ingin menghapus file txt ini secara bersamaan? Ini caranya, yaitu teman-teman bisa menggunakan perintah rm kemudian halo bintang .txt. Nah, jika seperti ini maka semua file yang berawalan halo dia akan hilang ya, teman-teman. Nah, di sini kita coba enter. Nah, di sini dia akan hilang. Kita coba ls. Nah, di sini dia file yang berawalan halo dia akan hilang ya, teman-teman. Oke, di sini saya juga akan mempraktekkan untuk cara remove atau menghapus directory. Nah, di sini saya coba akan menghapus directory directno ya, teman-teman. Kita dengan perintah rmdir untuk directory. Jika teman-teman ingin menghapus file tetapi teman-teman menggunakan perintah rmdir, itu pasti tidak bisa karena rmdir digunakan hanya untuk menghapus directory. Nah, sebaliknya jika teman-teman ingin menghapus directory namun teman-teman hanya menggunakan perintah rm, itu pasti tidak bisa ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan coba menghapus directory directno, rmdir spasi directno, enter, ls. Nah, di sini dia pasti sudah terhapus ya, teman-teman, karena kita sudah menggunakan perintah rmdir ini. Nah, di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan coba menghapus directory dir a ya, teman-teman. Apakah bisa? Nah, di sini rmdir dir a. Sorry, teman-teman. Oke, di sini pasti tidak bisa ya, teman-teman, karena di dalam dir a ini terdapat directory atau directory ini directory a ini direktorinya tidak kosong, masih ada isi di dalam directory dir a ya, teman-teman. Jadi kita harus hapus isi dalam directory dir a. Nah, di dalam directory dir a, coba ls dir a. Nah, di dalam directory A ini terdapat dir B. Nah, di dalam directory B ini terdapat dir C ya, teman-teman. Mari kita coba cek. Nah, di sini
Nah, di sini di dalam direktori B terdapat dir C ya teman-teman. Jadi kita harus hapus secara bertahap ya teman-teman. Nah, di sini caranya bagaimana? Caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman masukkan perintah rmdir untuk menghapus direktori. Kemudian teman-teman masukkan nama direktori yang pertama, yaitu dir A, kemudian dir B, lalu dir C ya teman-teman. Dan kita enter. Nah, di sini kemudian saya akan cek di dalam sini. Nah, di sini di dalam dir P sudah tidak ada file apapun ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menghapus lagi untuk direktori B. Enter. Nah, di sini dir B-nya menjadi hilang ya teman-teman, atau karena saya hapus ya teman-teman. Nah, di sini dir B-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini sudah terhapus. Nah, di sini saya akan mencoba hapus direktori A atau dir A. Enter. Nah, di sini direktori A menjadi hilang ya teman-teman. Kita coba ls. Sorry teman-teman. Oke, di sini direktori A sudah terhapus ya teman-teman, karena tadi sudah kita hapus. Oke, cukup sampai di sini untuk perintah rm, dan bab 9 ini kita lanjut untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.